Saya kalau untuk konsentrasi secara umum ya, agro itu ada ilmu tanah, ya, ada ilmu tanah sama penyakit, dasar agronomi sama pemulihan tanaman. Nah, saya di ilmu tanah. Kalau itu ya kita lihat sendiri aja ya. Untuk saya kan alumni USU, ya, alumni USU. Itu agroteknologi di USU aja itu akreditasinya masih B. Agro itu kan aspek kerjanya itu luas. Nah, dia bisa masuk kemana aja. Jangan ragu untuk masuk di Pancabudi. Nah, kenapa? Karena banyak dosen-dosen kece seperti saya salah satunya, iya kan? Nah, itu akan ketemu. Itu kalau saya ketemunya nanti di Prodi Agro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pak semuanya. Kali ini kita di acara Get You Know Prodi bersama dosen praktisi kita Bapak Andi Setiawan. Apa kabar ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Walaupun agak sedikit kurang enak. Ya ini suasana. lagi flu-flu. Iya, itu dia. Jadi Bapak sekarang kegiatannya selain jadi dosen, praktisinya praktisi apa Pak? Oh, kita ada kebetulan jualan kopi ya. Jualan kopi itu secara digital yang era sekarang kan. Itu saya jualannya itu selain di Tokopedia ada di Shopee. Ada di Tokopedia, ada di Shopee, dan sekarang bawa sebenarnya barangnya. Ada bawa. Nah, tapi nanti aja. Iya. Kita cerita yang lain. Cerita yang lain. Jadi Bapak ini adalah dosen agroteknologi. Agroteknologi, benar. Spesifiknya ngajarnya mata kuliah apa Pak? Saya kalau untuk konsentrasi secara umum ya, agro itu ada ilmu tanah, ya, ilmu tanah sama penyakit, dasar agronomi sama pemulihan tanaman. Nah, saya di ilmu tanah. Nah, kalau untuk konsentrasi khusus kita di Pancabudi, nah itu kita punya 3, yaitu kopi, pangan, sama obat. Nah, kebetulan saya di konsentrasi kopi tanamannya, gitu. Itu khusus kita di Pancabudi. Padahal tadi kalau obat, saya mau nanya obat flu apa Pak? Iya. Jadi kopi yang Bapak pasarkan produk dari mana Pak? Itu produknya dari Nestle ya. Nestle. Untuk yang dari Jakarta, kita kan distributor yang di Medan ya. Di Jakarta itu kebetulan memang saya yang punya perusahaannya atau PT-nya itu beli ke Nestle dengan sistem putus langsung bayar gitu, bayar cash untuk pengambilannya. Jadi Bapak adalah salah satu distributor yang di Medan ya. Jadi bisa lah nanti kalau yang mau kopi, Sobat Empat semuanya, ya kan? Iya. Mana tahu ada diskon-diskon ya. Iya, itu kalau bisa dibilang harganya bisa miring. Nah, kalau lihat di store-store lain dengan yang di punya saya. Jadi tadi cerita sedikit, selain jual kopi ternyata Bapak juga punya usaha lain. Ada usaha lain, itu usaha toko kue. Tapi nggak di sini, di ya? Aceh. Tapi Sobat Empat ini banyak Pak, dari Aceh juga ada. Iya. Mahasiswa kita. Iya kan? Ya. Tapi kan Aceh itu kan banyak. Kalau kita ambil jalan timur itu dari Langkat, tapi kalau jalan barat itu dari Brastagi. Saya dari Brastaginya. Gimana tuh Pak berarti? Tepatnya itu di Blangpidi, Aceh Barat Daya. Pidi. Iya, Blangpidi. Usahanya apa Pak? Kue roti, kue bolu, kue ulang tahun. Spill Pak nama tokonya. Ya. Nama tokonya Istana Bakery. Ya. Istana Bakery, keren ya namanya Pak. Istana Bakery. Kita bahas ini aja Pak. Bapak dosen agroteknologi. Iya benar. Jadi master apa Pak? MAGR ya, Master Agroteknologi, Magister Agroteknologi. Tamatan tahun berapa? Kalau saya S1-nya ya, mulai dari S1 dulu boleh ya. Okay. Kalau S1-nya saya dari 2010 selesai 2014. Nah, sebelum selesai itulah saya mulai usaha yang di kue itu, yang di Blangpidi. Karena memang kita basicnya pertanian kan. Rata-rata teman saya itu kerjanya di kebun. Orang tua nggak setuju nih kerja di kebun. Janganlah kerja di kebun. Kasihan kalau nelpon temen tuh kok kayaknya susah kali sinyalnya gitu kan. Kabarnya nggak ada gitu. Jadi inisiatif lah untuk usaha itulah kita coba, dan rezekinya ketemunya tempatnya itu di Aceh. Dan alhamdulillah lancar. Lalu saya coba lanjut karena memang orang tua katakan jangan cuman dapat hasil itu dari usaha, karena usaha mungkin kita banyak dapat, tiba-tiba nanti untuk jangka waktu yang nggak tentu bisa jadi kita
cukup sampai situ kan gitu. Jadi saya lanjut S2 untuk mengejar jadi dosen ya. Di 2016 selesainya di 2019 itu S1 S2 saya dari USU. Bapak kan sebenarnya nggak perlu ngajar udah ada penghasilan Pak. Iya benar. Kan? Kalau bisa jualan dibilang ada. hasil-hasilnya ya lebih banyak dari situlah daripada dosen. Jadi kenapa Bapak tetap milih mengabdikan diri sebagai dosen? Ya itu kembali lagi ya, terkadang juga aktivitas-aktivitas dari usaha itu satu nggak menentu, yang kedua begitu berkeluarga juga lihat juga aktivitasnya waktu saya usaha ke Aceh mundar mandir itu juga mempengaruhi ya udahlah nggak usah lagi terlalu capek ke sana, ada yang sedikit di tempat gitu kan, sampai akhirnya saya terima juga untuk kegiatan dosen tambahan. Berarti Bapak ini kegiatan padat sekali Pak ya? Iya, enggak juga sih sebenarnya. Karena banyak yang membantu di kegiatan usaha itu. Jadi udah nggak sepenuhnya dari Bapak semua kontrolnya? Untuk saat ini enggak. Untuk saat ini enggak, kayak untuk kue itu saya udah serahkan semua. Paling nanti kalau sedikit-sedikit bertanya baru saya sampaikan. Ini bisa dibilang pasif income nggak nih Pak? Jalan sendiri udah? Iya, gitu benar. Bapak sejak tahun berapa masuk di Unpad Pak? 2019 selesai saya belum sempat wisuda udah langsung diterima gitu. Jadi kayak mana ceritanya Bapak ngelamar di sini dan akhirnya keterima, atau kebetulan ada pilihan yang lain? Kebetulan ada dosen saya itu namanya Pak Erwinnya. Pak Erwinnya ini kebetulan juga dosen di Pancabudi. Nah, saya mengambil mata kuliah beliau di USU. Nah, beliau sering menawarkan untuk membawakan mata kuliah yang beliau tidak bisa. Beliau juga kegiatan sibuk. Itu saya sudah mulai masuk Pancabudi juga sebenarnya saat saya kuliah S2. Jadi dosen pengganti gitu ya? Iya. Setelah selesai saya langsung ditarik kemari. Wah. Padahal memang belum sempat wisuda gitu. Udah jadi dosen aja. Bapak kan kita ngapain lagi Pak? Mau nunjukin produknya? Produk boleh. Saya mau nunjukin produk. Gimana? Kita lihat ya. Nah, ini apa nih Pak? Ini alat kopinya. Alat kopi. Jadi kalau yang ingin membeli kopi jangan lupa harus punya alatnya dulu. Karena dia bisa minum, kopi ini bisa disajikan itu dengan alat tertentu gitu. Jadi termasuk yang di Nescafe ya, Nescafe, lalu ada yang Nespresso namanya. Nescafe ini alatnya seperti ini. Nescafe ada juga alatnya, cuman nggak saya bawa pulang. Beda lagi Pak? Untuk alat-alatnya itu beda? Iya beda, karena memang dari bentuknya juga beda kan. Nespresso lebih kecil ya. Ini bisa menghemat ini nggak Pak? Untuk warga-warga sobat Unpad yang sering nongki di kafe? Iya, kalau dia nongkinya di Starbucks ya jelas menghemat. Tapi kalau nongkinya di warung-warung yang kopi hitam 3.000 ya ini mahal gitu. Oh iya. Ya. Oh gitu. Cuma tidak kan untuk sobat Kismin ya. Mahal itu kan tergantung kualitas. Nah, gitu. Karena kayak ini kan berbagai macam varian ya. Ada yang Grande Intenso, ada yang Espresso. Nah, Espresso ini memang langsung kerjasama dengan Starbucks. Ini best seller juga sering. Makanya saya ada bawa itu nggak ada yang apa ya. Ini contoh-contohnya kalau yang beli satu kotak, kan? Intenso. Kebetulan yang Starbucks habis stoknya, jadi nggak saya bawa ini. Ini yang rasa cappuccino. Gitu-gitu ya. Ya. Jadi ada yang dia langsung, ada yang dia ditambah susu. Produknya itu ditambah susu. Ini dia bubuk susunya seperti ini. Ini kayak instan gitu loh. Kalau langsung jadi gitu Pak. Ya, langsung dimasukkan ke sini nanti langsung jadi. Ditunggu waktunya untuk dia panas, ada tandanya kan. Nah, ini kayak cappuccino, dia kopinya itu ada susunya. Nah, putih ini susu. Oh gitu. Jadi berarti 2 kali masukkan. Iya, 2 kali masukkan. Ada yang dia langsung kopi aja, tapi pahit. Sering lewat sih di iklan-iklan Instagram. Iya benar. Tapi beda merek sih memang. Ya pesan. Iya. Jadi kalau kita bicara soal omset boleh Pak? Boleh. Untuk 1 bulan berapa omset yang Bapak hasilkan dari? Kalau 1 bulan keseluruhan ya, keseluruhan nih kan alat. Kalau alat ini dia di angka 800 sampai 2 juta. Nah, jadi harga 1 unitnya? Iya, dia kalau ini 1 jutaan ini. Nah, beda sama Nespresso.
itu totalnya bisa 30-an gitu, 30 ke 33 gitu lah. 33? Iya. Jadi bukan berarti kan satu hari 1 juta, enggak. Kadang satu hari itu bisa dapat 3 juta. Kadang nggak ada orderan. Itu penjualan Bapak di area Medan saja? Medan saja. Medan saja. Di siapa orang yang beli? Banyak aja. Kalau bisa lihat nanti saya kasih link Tokped saya sama Tokopedia kan nanti kelihatan orderannya. Itu kemarin Bapak kerjanya sambil kerja yang lain, punya toko roti, punya ini, dosen, tambahan pekerjaan dosen lagi. Nah itu tergantung. Jadi kalau kita buka online itu ya tergantung ada nggak yang membungkuskan di rumah kan gitu. Oh, gitu ya? Kalau nggak ada ya kita tutup kan gitu. Jadi Pak, kita cerita nih Pak. Agrotech sekarang kan akreditasinya sudah naik. Udah unggul. Seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Kira-kira Pak, apa yang sebenarnya membuat Agrotech Unpap ini menjadi unggul? Nah ya, dia kan di dalam borang itu ada poin-poin yang nilainya tinggi, ada poin-poin yang nilainya rendah kan gitu kan. Nah kebetulan kemarin saya ikut nyusun borang itu, nilai-nilai yang tinggi itu terpenuhi oleh Unpap, khususnya prodi agro. Salah satunya adalah dosen-dosennya itu sudah rata-rata punya gelar doktor ya, guru. Lalu termasuk dosen-dosen praktisi kita juga punya kan gitu kan. Termasuk saya kemarin yang mengisi. Lalu juga selain itu prestasi-prestasi di bidang akademik dari mahasiswanya. Nah, kita juga unggul di situ. Nah, jadi itu nilai-nilai yang mempengaruhi untuk kita bisa prodi unggul. Jadi Pak, ada nggak alasan untuk tidak kuliah di Unpap? Nah, ini tuh balik nih bahasanya. Iya. Kalau itu ya kita lihat sendiri aja ya. Untuk saya kan alumni USU, alumni USU. Itu agroteknologi di USU aja itu akreditasinya masih B. Di USU aja iya, masih B? di USU aja masih B kan gitu. Yang unggul sekarang ini sulit lah. Apalagi kita tahu agro itu kan aspek kerjanya itu luas. Nah, dia bisa masuk mana aja gitu. Jadi nggak ada kata lain lah untuk kita bilang dengan prodi yang unggul tidak masuk kuliah di Pancabudi, apalagi di agro ya. Dan saya pikir prodi-prodi lain nanti akan menyusul nih untuk akreditasi yang unggul juga. Sebenarnya kan agro ini kan banyak stigmanya Pak untuk mahasiswa kan, ngapain kuliah agro, ladang gitu. Iya, benar. Nggak seperti itu mindsetnya, sebenarnya salah kan begitu. Bagaimana dengan konsep yang sekarang ini itu adalah teknologi. Nah, itu yang bisa kita manfaatkan. Sebenarnya seperti itu. Contohnya saya, kalau yang kita perlu tempat, kan gitu kan, bertempat untuk jualan kopi. Nah, sekarang nggak perlu tempat. Nah, ternyata ada teknologi. Nah, itu yang dimanfaatkan. Nah, jualan. Jadi kan waktu kita itu nggak sepenuhnya di sana. Ya kapan kita mau jualan kita buka dia. Kapan nggak mau kita jualan kita tutup. Ada lagi Pak urusan BR Pak? Iya. Kalau dari saya sih sebenarnya semua kegiatan itu ada hal baiknya sebenarnya kan gitu. Bagaimana kita melakukannya itu tanpa ada keraguan kan begitu. Lalu kita punya semangat ketika gagal, bukan berarti langsung berarti nggak bisa, karena saya sudah alami langsung itu yang pulang balik Medan Aceh gitu kan. Jadi nggak kita lihat tadi kayak Abang bilang kan untungnya berapa, kita nggak lihat dari situ, padahal sebenarnya kita pernah ada mendapatkan kerugian kan gitu kan. Nah tapi ketika kita tetap mau berusaha, nanti hasil manisnya selalu ada, pasti selalu dapat. Adik-adik ya sobat Unpap yang di luar, yang sedang sekolah, yang nantinya akan segera tamat dan ingin melanjutkan kuliah tentunya ya, jangan ragu untuk masuk di Pancabudi. Kenapa? Karena banyak dosen-dosen kece seperti saya salah satunya, ya kan? Nah, itu akan ketemu. Itu kalau saya ketemunya nanti di prodi agro, dan mungkin banyak juga seperti saya di prodi-prodi yang lain. Tanpa ragu, ayo kuliah di Unpap. Oke, sobat Unpap sekalian, ini kita udah banyak ngobrol-ngobrol ya Pak. Sebenarnya seru nih perbincangan kita, masih banyak lagi, mau nyobain kopi juga. Iya, mau nyobain kopi. Tapi nanti kita sambung lagi dengan dosen-dosen praktisi lainnya. Sampai jumpa di episode Get to Know Prodi selanjutnya. Bye bye.